Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan kembali ya Bapak-bapak Ibu. Sudah pada makan semua ini ya. Kalau belum tinggal bilang Pak Kris nanti. Ya. Untuk sesi lanjutan kali ini kita flashback sebentar ya. Maaf lah ya. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku, ada 3 langkah ya ketika kita ingin lunas segala hutang-hutang riba kita. Tadi di awal atau perjalanan pertama yaitu tulis hutang besar dan kecil, berjaminan dan non jaminan. Nah, kenapa kita perlu mendata seluruh hutang yang kita alami, seluruh hutang yang ada pada kita? Untuk yang besar dan kecil itu agar supaya jangan sampai ketika kita nanti meninggalkan hutang, jangan sampai. Jadi kita perlu ada keberanian untuk mendata semuanya. Pengalaman saya waktu belum apa istilahnya awal-awal dulu itu mendata hutang itu sangat takut sekali lah. Saya takut sekali mendata hutang karena satu ya ada istilahnya perasaan ya satu takut itu, kedua bingung ini hutang sudah terdata mau diapain gitu loh. Gitu. Nah, saya ingin menguatkan di sini kepada bapak-bapak ibu untuk berani mendata seluruh hutang, dari yang paling besar sampai yang terkecil, dari yang puluhan juta sampai yang puluhan ribu. Harus berani, sekali lagi harus berani. Karena sekali lagi jangan sampai ketika kita meninggal itu ada hutang yang masih belum terbayarkan. Jangan sampai, karena itu memperberat kita nanti. Kemudian, kenapa harus mendata juga yang berjaminan dan non-jaminan? Karena ini nanti itu strategi. Ya. Jadi dalam penyelesaian hutang, sebaiknya kita nanti memprioritaskan yang berjaminan terlebih dahulu. Ya. Bukan yang tanpa non-jaminan itu kita abaikan. Bukan seperti itu. Yang berjaminan itu skala prioritas karena ini berkaitan dengan aset, ya. Aset kita, harta kita, itu wajib kita perjuangkan. Contoh yang berjaminan ketika kita pinjam bank itu menjaminkan sertifikat tanah, ya. Terus pinjam di kayak koperasi, mungkin ada BPKB yang kita sekolahkan ya, sekolah tapi nggak pintar-pintar. Nah, seperti itu. Berjaminan intinya itu ada harta kita yang dijaminkan ke peminjam, si pemberi pinjaman. Non-jaminan ini kayak mungkin yang sekarang marak itu seperti pinjaman online, ya, terus ke rentenir, koperasi mingguan. Kalau di sini istilahnya apa Bapak? Kalau di sana di Jogja ya klub-chip ya. Bangke ya, kalau sini bangke ya, bank keliling ya. Nah itu harta jaminan ya. Bank sobek ya. Nah, list seluruh hutang Anda. Di sini yang sudah pernah mendata seluruh hutang, boleh angkat tangan? Oh, kaget nggak Pak? Memang harus. Ya. Jadi yang lainnya yang belum, setelah dari sini didata semua, ya. Itu. Yang kemudian yang ke selanjutnya, list seluruh aset Anda. Aset Anda apa saja di list, ya.
Karena nanti itu strategi juga ketika nanti ada pembayaran hutang. Ada kita punya simpanan emas, simpanan apa istilahnya aset bergerak, kendaraan itu di list. Nanti selanjutnya di poin kedua akan saya sampaikan kenapa kita harus menulis seluruh aset kita. Sampai poin 1 cukup jelas ya. Jadi intinya kita harus berani, ya. Berani mendata seluruh hutang, jangan seperti saya dulu ya. Jadi kalau saya dulu karena nggak berani itu lama proses penyelesaian kita lepas dari ribanya itu lama sekali karena nggak berani melangkah istilahnya. Selanjutnya untuk kedua, ini setelah LU kita menginjak N. N ini apa? N ini adalah negosiasi. Kita mulai masuk tahap negosiasi. Setelah kita tahu seluruh hutang kita ada berapa, kemana saja, terus berjaminan atau tidak, itu kita mulai negosiasi. Sebelum masuk tahap negosiasi, saya ingin menjelaskan tentang kita pahami sebuah fungsi yang namanya debt collector. Ya. Jadi selama ini kita sering takut dengan kata debt collector. Debt collector adalah seseorang yang ditugaskan oleh sebuah lembaga untuk menagih hutang kita yang macet ya. Itu ada ketentuannya, nagihnya harus jam sekian sampai jam sekian ya. Nagihnya tidak boleh dengan ancaman, kekerasan ya, baik verbal maupun non verbal ya. Nah, ketika saudara-saudara menemui debt collector yang nagih tidak sesuai, saudara bisa melaporkan dia ya ke yang berwajib ya. Caranya ya dengan kita merekam aktivitas dia ketika dia merugikan kita, mengancam, kita bisa rekam. Ketika dia telepon mengancam, kita rekam, atau enggak secara chat kita SMS gitu. Segala bentuk-bentuk ancaman baik verbal maupun non verbal bisa kita jadikan bukti ya. Itu untuk debt collector ya. Nanti ketika dalam sesi ini, ketika ada yang bingung langsung angkat tangan aja ya Pak ya, biar kita ada komunikasi. Selanjutnya kita setelah tahu fungsi apa itu debt collector dan kita bisa punya gambaran untuk menghadapinya. Kemudian tahap selanjutnya kita mulai melakukan nego ke lembaga ya. Ini nego ini SOP-nya secara umum. Nanti kasus per kasus itu beda ya. Tapi secara umum gambarannya yaitu satu, saudara-saudara harus tahu dulu nilai outstanding atau nilai sisa pokok hutang yang saudara miliki di sebuah lembaga riba ya. Apa itu outstanding atau sisa pokok? Jadi nilai ini bisa kita tahu ketika kita minta slip. Jadi langkahnya saudara itu minta slip ke OJK. Nah nanti ketika kita minta slip itu sama OJK dikasih lampiran kemana saja hutang kita, terus berapa sisa pokok itu ada tertera di situ ya, tertera di situ. Slip ya, singkatannya kalau ini kayak kalau dulu itu BI checkingnya itu loh. BI checkingnya ya. Nanti kalau mau jadi kan saya agak lupa kalau yang slipnya itu singkatannya. Terus ke OJK ya, sini OJK terdekat tahu kan?
Ya nanti bisa, jadi di kota-kota besar pasti ada. Itu kalau Sistem layanan informasi keuangan. nah, terima kasih itu. Sistem layanan informasi keuangan. Nah, di situ tertera seluruh kredit kita ya ke sebuah di sebuah lembaga. Itu biasanya yang tertera di situ adalah lembaga-lembaga yang formal, yang resmi, yang terdaftar oleh negara ya, atau BI. Setelah minta slip, kemudian kita bisa mulai melakukan nego. Karena kan kita tahu nih sisa utang pokok kita berapa kan, kita nego. Nego caranya yaitu secara hukum. Untuk langkahnya itu kita pertama nego lisan dulu. Nego lisan, datangi banknya, datangi koperasinya, kita nego. Saya mau hapus bunga, denda, serta penalti. Ya. Itu nego dulu. Biasanya sih memang secara lisan mereka pasti tidak mau kan. Nah, ketika kita nego, kalau bisa itu direkam. Saat kita ngobrol dengan mereka itu sebisa mungkin kita rekam dulu. Jadi itu sebagai bukti kita. Kemudian biasanya yang selama ini terjadi memang mereka jarang langsung meng-ACC ya, atau menerima atau menyetujui apa yang kita minta. Kemudian tahap selanjutnya kita nego yaitu lewat surat. Kita buat surat permohonan. Saya bertanda tangan di bawah ini nama bla menginginkan apa istilahnya pinjaman kredit yang ada di lembaga Bapak yang Bapak pimpin untuk dihapuskan bunga, denda, dan biaya lain-lainnya. Bunyi suratnya seperti itu dengan alasan satu, ekonomi kami sedang surut atau sedang di bawah. Kedua bisa alasan lain, usaha sedang bangkrut atau seperti apa. Nah surat itu bapak-bapak, ibu-ibu fotokopi ya, fotokopi kemudian kirim lewat pos ya, lewat pos, bukti berupa fotokopi dan slip pengiriman pos disimpan. Fungsinya apa? Untuk ketika nanti ada DC datang, kita bisa menunjukkan bukti tersebut bahwa kita sedang melakukan proses nego. Nah, bukti ini untuk mengcover tindakan-tindakan DC ketika di luar SOP yang diberlakukan ya, main kasar atau seperti apa. Bukti ini pun untuk biar kita nggak terlalu banyak berdebat dengan DC ya, seperti itu. Nah, semua SOP ini dijalankan baik kepada yang tadi berjaminan maupun tidak jaminan. Ya. Pertama kita harus tahu nama manajernya, alamat kantornya, terus kalau perlu email dan nomor teleponnya. Ya. Kita harus tahu itu semua untuk ditunjukkan surat permohonan ini. Nah, selama kita nunggu itu kita ngapain Pak? Ya kita bekerja seperti biasa, jualan properti atau yang menjadi karyawan bekerja seperti biasa. Pokoknya selama belum dibalas, jangan melakukan pembayaran apapun. Kalau misal saat kita proses nego tersebut membayar, maka surat tersebut akan menjadi batal, karena istilahnya kita membatalkan surat permohonan itu dengan cara membayar. Bisa dipahami atau ada yang ingin menanyakan? Bisa ya? Semisal di telepon, dia balasnya telepon, maka tidak secara hukum itu tidak kita secara hukum ya tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena balasan mereka secara resmi yaitu berupa surat resmi yang berkop surat resmi lembaga tersebut, terus bertanda tangan oleh pejabat terkait ya, manajernya itu sama berstempel resmi. Itu yang kita akui ya. Tapi misalnya ketika dia membalas terus
sesuai dengan apa yang kita mau, ya kita bisa buktinya itu lewat ketika telepon kita rekam itu. Jadinya seperti itu. Bisa ya dipahami ya? Itu caranya. Ya. Kalau kita ngajuin surat, tapi sebenarnya dana kita belum cukup untuk bayar pokok. Ya, pertanyaan bagus Pak. Jadi surat permohonan hapus bunga dan denda itu adalah surat pertama Pak. Surat pertama. Surat kedua, kita alhamdulillah dapat di surat ini. Oke, saudara Fulan, kami setujui permohonan Anda, bunga, denda, dan atau penalti seluruhnya dihapuskan. Pokoknya sekian ya. Kita nggak punya uang nih Pak. Kita nggak punya uang. Kemudian kita surati lagi. Surat permohonan membayar sisa pokok sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Nah kita bisa mengukur kemampuan kita dalam 1 bulan itu mampu ngangsur berapa ribu, berapa ratus ribu. Itu caranya seperti itu Pak. Jadi yang kedua itu bukti bikin surat kedua yang isinya permohonan pembayaran sesuai pembayaran sisa pokok sesuai kemampuan. Itu caranya seperti itu. Nah waktu berkirim surat inilah yang dinamakan oleh sebagian teman-teman itu buying time ya, atau makan waktu, ngulur waktu. Nah kita bisa fokus bekerja, kita bisa fokus beribadah, kita bisa fokus beraktivitas yang lain ya, ngumpulin duit tanpa harus takut ada tekanan-tekanan dari bank atau desa yang datang gitu loh. Dengan bukti-bukti yang tadi kita simpan itu jadi cover kita menghadapi tekanan-tekanan mereka. Nah sama, pinjaman online sama. Kita perlu tahu dulu alamat pinjolnya, ya, alamat pinjolnya. Sama kita surati pinjolnya. Sama, kita surati pinjolnya. Biasanya pinjol itu malah ilegal. Kalau ilegal malah enak ya. Pinjaman online yang ilegal malah lebih gampang. Istilahnya kita bisa tekan dengan kita laporkan ke penyidik OJK, bisa seperti itu, bahwa dia telah melakukan aktivitas usaha secara ilegal. Dan intinya kalau dia mau kita bayar pokok, kita bayar pokoknya. Kalau dia tetap nuntut bunga dan lain-lain, kita bisa bersikukuh untuk menyatakan bahwa dia ilegal dan tidak mau proses. Pinjol selama ini saya arahkan ke teman-teman seperti itu. Jadi kita perlu tahu dulu itu ilegal atau sudah diakui ya, sudah terdaftar. Inilah perlunya kita itu sekarang untuk aktif, berinisiatif untuk mulai kita yang melakukan itu. Sama leasing pun sama, kirim surat bahwa kita ingin denda bunga dihapus. Nah nanti kita tinggal tunggu jawaban leasingnya seperti apa. Begitu. Usahakan jangan minta reschedule pembayaran. Jangan sampai minta itu, karena itu nanti sama aja ribanya tetap dibayarkan. Gitu. Kita kan ingin ribanya ini kan tidak lagi kita bayarkan. Kita ingin benar-benar bersih gitu loh. Tapi kewajiban kita berupa sisa utang pokok itu wajib dilunasi. Begitu. Jadi kalau bicara sisa atau hutang pokok itu memang secara hukum, kalau saya bahasa enaknya, hutang itu tidak wajib dibayar, tapi wajib dilunasi. Nah proses pelunasan ini yang kita mainkan waktunya seperti itu. Langkah-langkah secara duniawi sebenarnya Bapak. Ini langkah-langkah yang kelihatan. Tapi sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa yang sebenarnya efektif sekali kita bisa segera lepas dari jeratan riba ini, yaitu langkah yang ketiga. Apa itu langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga ini adalah tadi ya,
Ini adalah akui. Apa sih maksud akui? Akui itu adalah akui bahwa kita salah. Kita selama ini salah, sudah berbuat maksiat, ya, sudah berbuat riba. Di mana dosanya istilahnya 60 kali lebih dahsyat daripada menzinai ibu kita. Jadi ini yang harus kita pahami dulu. Dari ketika kita bisa mengakui bahwa kita salah, maka kita harus bertobat. Kita harus benar-benar melakukan tobat. Karena poin pentingnya di sini, di tobat ini. Jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu tadi sudah tahu caranya, cara hukum seperti apa, urutan-urutannya, tapi tidak melalui langkah basicnya, yaitu bertobat, maka semua sia-sia. Sia-sia bapak-bapak ibu. Betul sekali sia-sia. Ketika meriba, keluarga kita, anak-anak kita, ya, ekonomi kita hancur semua. Kita bisa cerai ya, gara-gara riba. Ada yang anaknya nggak terkontrol ya, nggak terurus karena riba. Ya. Jadi langkah poinnya itu mengakui bahwa kita setelah berbuat dosa. Setelah itu bertobat, benar-benar bertobat ya, memperbaiki diri. Sholat yang tadinya cuma bolong-bolong, yang tadinya cuma 1 kali, cuma maghrib, dinaikkan lagi jadi 3 kali, disempurnakan lagi seiring waktu ya. Terus yang selama ini belum pernah sholat sunnah, kerjakan sholat sunnah. Jadi poinnya di sini sebenarnya, poinnya itu di tobat ya. Bisa kita lepas dari bank, tapi kita nggak tobat, nanti istilahnya Allah itu narik atau ngambil harta kita lewat cara lain gitu. Entah itu yang jadi bukan, entah itu yang kebakaran, entah itu yang kecelakaan. Itu poinnya di situ. Jadi saya minta mengajak teman-teman yang ada di sini, basicnya adalah tobat kepada Allah. Kemudian yang namanya hutang itu kan hubungan manusia dengan manusia ya. Ketika kita punya salah sama manusia atau sama saudara kita yang kita hutangi, terus kita lari, terus kita nggak mau ketemu beliau, datangi, akui bahwa salah ya, kita salah, telah berhutang dan lari, akui, dan kita bilang bahwa kita akan berusaha untuk membayar itu, melunasi. Akui kesalahan-kesalahan kita kepada orang-orang yang kita zalimi. Itu yang harus kita tekankan ya. Setelah kita mulai kesalahan, bertobat, memperbaiki ibadah kita ya. Yang kedua, selanjutnya S-nya ini sedekah ya. Perbanyak sedekah tenaga, sedekah ilmu ya. Ketika kita ada harta ya sedekah harta. Ini yang bisa mempercepat kita juga untuk lepas dari jeratan riba. Nah, sedekah ini bahwa riba itu senjatanya 2, jual beli dan sedekah. Senjata pertama tadi sudah disampaikan bahwa kita harus berbisnis ya, berjual beli. Nah, nanti juga Pak Tris bisa membimbing berjual beli yang baik, yang benar itu seperti apa. Nah, itu bahwa kita sudah memegang satu senjata. Nah, senjata kedua ini adalah sedekah. Nah, berbanyak sedekah. Kita buat sekarang marak gerakan nasi Jumat ya. Kita bungkus nasi, kita sebarkan. Itu juga salah satu alat atau senjata kita bisa segera lepas dari jeratan riba. Dari 3 ini, sekali lagi poin ketiga adalah poin yang terpenting sebenarnya.
daripada poin yang 1 dan 2. Tapi tetap poin 1 2 itu harus kita ketahui, kita praktekkan ya, agar kita bisa lepas dari zakat itu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin?